Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan ringkasan yang akan terjadi menurut nubuatan akhir zaman sesuai dengan tugas yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi apa yang terjadi menurut nubuatan akhir zaman? Alkitab banyak berbicara mengenai akhir zaman. Mulai dari kitab perjanjian lama ya sampai kitab perjanjian baru. Yang hampir di setiap kitab ya mengandung nubuatan tentang akhir zaman. Oke, berusaha juga mengerti, memaparkan setiap nubuatan tentang akhir zaman itu tentu bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya, bukan berarti tidak bisa karena memang sudah tercatat dalam Alkitab aja bagaimana kita memahami ya, memahami dan pemahaman itu menuntun kita kepada suatu keyakinan. Karena di dalam lingkup orang Kristen sendiri para teolog memiliki perbedaan. Ya, di awal pertemuan sudah sampaikan ya, ada Amil, ada Premil, ada Pasca, ya, dan ada kerajaan 1000 tahun itu hanya figuratif, hiasan, bukan harafiah dan lain-lain sebagainya. Dan tentu sebagai dosen saya tidak mau abu-abu, ya. Ya, jadi saya harus menjelaskan apa yang saya pahami dan apa yang saya yakini dan itulah yang akan saya ajarkan. Lalu tergantung kepada yang menerimanya. Hanya punya argumen masing-masing. Yang pasti kita bukanlah orang-orang yang antikris yang menolak tentang akhir zaman. Ya itu, tetap kita ke surga ya. Nah, baik. Oke, diantaranya pertama itu adalah Kristus akan mengangkat semua orang percaya. Nah, ini merupakan bagian dari gereja ya, yaitu siapa orang-orang kudus yang dari zaman perjanjian baru. Ini dulu yang diangkat. Dari dunia ini melalui peristiwa yang dikenal dengan pengangkatan gereja atau istilahnya itu adalah rapture ya, ya pengangkatan gereja. Ya, pengangkatan gereja berarti orang-orang yang percaya, ya. Nah, oke, kalau kita pahami ini berarti kita bebas dari masa tribulasi ya. Nah, kemudian ringkasan yang kedua itu tahta pengadilan Kristus. Nah, semua orang percaya akan menghadiri tahta pengadilan Kristus. Kalau di tahta pengadilan Kristus itu bahasa itunya bahasa ini kata bema. Bema itu artinya diumpamakan seperti wasit. Wasit ada wasit itu berdiri di suatu kursi. Kalau kita lihat pemain bulu tangkis ya kan ada wasitnya berdiri itu kan, baik duduk di atas itu untuk melihat kiri dan kanan. Itu seperti umpamakan seperti itu duduk Kristus duduk di situ menjadi ya tahta pengadilan Kristus. Jadi Kristus yang mengadili ya. Nah, bagi orang percaya hadir dalam tahta pengadilan Kristus itu bukan berkaitan dengan sorga dan neraka, bukan, bukan ya. Tapi itu berhubungan dengan diberikannya upah. Ya, upah dari mana? Mengapa kita mendapatkan upah? Karena perbuatan baik pelayanan kita, ketaatan kita selama di dunia ini. Ya, kita akan mendapatkan namanya mahkota ataupun upah. Ya, ya. Jadi mereka mungkin saja kehilangan upahnya. Mengapa? Karena ya mungkin tidak melayani dengan sungguh-sungguh, tidak taat. Tapi ingat, tidak akan pernah kehilangan keselamatan mereka atau kehidupan yang kekal itu. Jadi kalau kita tahu ini, ya kita harus persiapkan diri untuk terus melayani dengan ketaatan, melayani dengan kekudusan. Ya, kudusan. Untuk apa? Bukan untuk meraih keselamatan, tetapi untuk meraih upah. Karena kita sudah bagian dari orang yang sudah diselamatkan, ya, yang sudah diselamatkan, sudah dikaruniakan keselamatan oleh Yesus Kristus, ya. Oke, nah itu. Berikutnya si antikris atau disebut dengan si binatang itu banyak sekali tuh apa simbol-simbol yang diberikan kepada antikris ya. Nah, itu akan berkuasa. Ya, berkuasa dan di sana nanti akan menandatangani fakta perdamaian ataupun perjanjian dengan bangsa Israel. Untuk kapan? Untuk masa 7 tahun seperti yang dinubuatkan oleh Daniel di Daniel 9 ayat 27. Ayat 27, ya. Nah, masa 7 tahun ini dikenal sebagai masa siksaan atau terkenal dengan tribulasi. Sudah dibahas ya teman-teman ya. Nah, di dalam masa tribulasi ini akan terjadi apa? Terjadi peperangan,
kelaparan, wabah, bahkan berbagai bencana alam. Kalaupun ada sekarang ini wabah, misalnya virus corona, ya, bencana alam, bisa dikatakan zaman akhir, tapi bukan akhir zaman, ya. Ya, kalau akhir zaman kan benar-benar terjadi di akhir, sudah berakhir gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat ini akan terjadi terus, ya, akan terjadi terus, ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan Allah akan mencurahkan murkanya terhadap perbuatan dosa dan kejahatan dunia. Ya, Tuhan murka. Nah, di masa tribulasi ini menjadi penggenapan nubuatan soal keempat penunggang kuda. Nah, itu siapa kemarin yang membahas itu? Ada 4 penanggung kuda, penunggang kuda di kitab Wahyu ya. Tapi hati-hati untuk melihat ada terutama yang penunggang kuda ya, kuda putih ya, putih itu ada 2. Ada 2 ya. Ada menunjuk kepada Kristus, itu bisa dibedakan kok. Yang menunjuk kepada Kristus, ada kuda putih menyamar seperti Kristus padahal itulah antikris. Tetap menggunakan kuda putih gitu ya. Nah, itu harus hati-hati dengan itu. Jadi bukan dua-duanya itu menunjuk kepada Kristus. Ya, tidak ya. Oke, udah dijelaskan juga waktu itu ya. Oke. Nah, kemudian termasuk nubuatan terkait ketujuh materai atau sangkakala cawan murka Allah yang tadi sudah di presentasinya. Itu mengerikan sekali kalau itu sampai terjadi ya. Yang kan kalau sampai ada saudara kita di situ bisu, kepalanya bisu, di hidung bisu, waduh mata pun nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena banyak bisu. Kemudian duduk pun nggak bisa. Mengapa? Karena ada bisu. Dia tidur pun nggak bisa. Mengapa? Karena ada bisu. Coba kalau dia tidur ada bisu, bisu itu pecah gitu kan, sakitnya luar biasa. Jadi seluruh tubuh itu ada bisu. Mengerikan ya. Nah, oke, jangan sampai kita mengalami itu masuk ke masa tribulasi ya. Ya, kita pastikan hal itu Bapak Ibu ya. Kemudian kurang lebih setelah melewati setengah dari masa 7 tahun itu, nah ini dia si antikris ya akan melanggar perjanjian damai dengan Israel. Sehingga nanti terjadilah di sana peperangan. Perang melawan. Kalau sekarang ini kan masih mengancam-mengancam ya, belum ada yang melawan Israel dengan terang-terangan menggunakan apa namanya senjata nuklir yang lain. Masih hanya mengancam-mengancam, kami kalau Israel tidak segera gencatan senjata, kami akan ikut berperang mendukung Palestina. Kami bagian dari Palestina, begitunya. Nah, itu dulu masih berupa ancaman-ancaman. Tapi kita lihat Israel itu dalam kondisi yang sekarang perang di Palestina itu apa didukung oleh negara-negara di mana ada keturunan Yahudi ya. Ya Amerika, Inggris ya. Nah, itu. Jadi tidak akan pernah memusuhi bangsa Israel karena ada sejarahnya itu ya. Karena keturunan Yahudi itu kan sudah menyebar di negara-negara barat begitu ya. Orang-orang pintar, orang cerdas yang membuat mobil, pesawat, handphone, media sosial, Facebook, YouTube, semua kan kalau dilihat itu adalah orang-orang yang keturunan orang Yahudi, ya. Oke, lanjut. Ya, si antikristus akan melakukan kekejian yang membinasakan dan membuat patung bagi dirinya wajib disembah. Jadi siapa yang tidak menyembah disiksa mati. Jadi harus disembah. Ya, jadi dibuat patung dan wajib disembah. Ini pekerjaan dari antikris. Ini yang dinubuatkan oleh Daniel 9 Daniel 9:27 dan juga Paulus katakan juga itu di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 10. Tadi itu. Tadi ini luar biasa. Nah, kemudian bagian kedua dari masa tribulasi ini dikenal dengan istilah masa kesusahan besar di Wahyu 7:14 atau waktu kesusahan bagi Yakub, istilahkan seperti itu ya. Nah, ini kesusahan yang dahsyat yang besar. Kalau tadi belum masuk satu kesusahan, tapi ini suatu kesusahan yang dahsyat yang luar biasa. Nah, pada akhir dari 7 tahun masa tribulasi, nah si antikristus itu akan melakukan serangan terhadap siapa? Kota Yerusalem yang memuncak pada nanti perang Harmagedon. Apakah
yang terjadi perang antara Palestina dengan Israel atau Israel Palestina sekarang ini sudah bagian dari ini, ya. Ya, apa yang dikatakan Alkitab, apakah seperti itu? Belum, ya belum. Ya, belum. Tapi yang memang yang menyerang itu adalah kita lihat di sini orang Israel pada saat ini adalah mereka juga termasuk orang yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Tapi ada waktu yang tepat mereka nanti akan bertobat secara massal ataupun bertobat secara bangsa, ya. Oke, ya ceritanya apa kisahnya itu adalah ketika mereka berperang menghadapi berbagai negara, mereka terjepit. Mereka kalah, mereka tidak bisa lagi. Makanya mereka mencari pertolongan, ya mencari pertolongan. Jadi negara-negara di berbagai negara akan memerangi bangsa Israel. Nah, pada saat kejadian seperti peristiwa seperti itu, mereka sadar mereka butuh pertolongan dari Tuhan dan disitulah Tuhan Yesus akan menolong menyatakan diri, ya. Nah, lalu kita lihat ada di media sosial, ya, ketika senjata nuklir ataupun apa roket-roket dari Palestina atau Hamas, ya Hamas, ya pejuang Hamas menyerang bangsa Israel, ada mengatakan para malaikat itu menjaga. Jadi semua roket-roket itu tidak mengena kepada bangsa Israel, tapi terhindar semuanya karena banyak malaikat. Katanya dilihat disorot dengan kamera. Benar atau tidak? Ya bisa percaya bisa tidak. Tapi yang penting adalah kita tahu bahwa sampai hari ini Tuhan masih menjaga memelihara bangsa Israel. Ya, oke. Kemudian Yesus Kristus akan datang kembali. Yang akan datang kembali untuk apa? Membinasakan si antikris, ya dengan kuasa, dengan napas, ya kuasa dari Tuhan itu, ya akan membinasakan, membuang mereka kemana? Membuang mereka ke dalam lautan api. Sesuai dengan Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Nah, Kristus kemudian akan membelenggu apa? Membelenggu iblis dalam jurang maut selama 1000 tahun dan akan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun. Nah, ini tadi saya tekankan kembali kerajaan 1000 tahun di mana Yesus yang memerintah dan juga orang-orang percaya. Ya, orang percaya ikut memerintah. Kita ini orang-orang percaya bersama. Maka di sini katakan kerajaan 1000 tahun itu terjadi di mana? Bukan terjadi di surga, terjadi di bumi ini. Ya, di bumi ini. Ya. Nah, terjadi di bumi ini sesuai dengan Wahyu 21 sampai 6. Jadi ini sekali lagi bukan figuratif, bukan simbolis, tetapi ini adalah harafiah dan ini literal, benar-benar akan terjadi, ya akan terjadi. Itu diyakini oleh umumnya gereja, terutama itu dipegang oleh gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula, misalnya Polikarpus yang adalah muridnya dekat dengan Yohanes, Rasul Yohanes, dia belajar dari Rasul Yohanes, Polikarpus, dan mengajarkan ke Tertullianus dan yang lain sebagainya. Mereka meyakini kerajaan 1000 tahun itu benar-benar akan terjadi, akan ada, ya di mana di bumi ini, ya. Oke, dan saya menerima itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, pada akhir masa 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan kembali. Ya, setelah itu baru dikalahkan, dilemparkan ke dalam lautan api. Disinilah akan menjadi penyiksaan, ya, untuk selama-lamanya, ya. Oke, kemudian berikutnya Kristus akan menghakimi mereka yang bukan orang percaya. Berarti antikris, orang-orang yang tidak percaya, baik itu yang antikris jamak maupun tunggal, itu akan dihakimi. Ya, di mana? Di penghakiman tahta putih. Lalu tujuan untuk apa? Untuk menetapkan hukuman yang tetap buat mereka. Hukuman disebut dengan kalau ada kehidupan kekal, ini kematian kekal di lautan api. Ya, yang sekarang ini orang yang tidak percaya itu sudah termasuk neraka. Ya, kalau kita baca nanti di Lukas 16, di mana seorang kaya dengan Lazarus orang percaya dan orang kaya yang tidak percaya itu, ya selama hidupnya di bumi dia sangat sombong dan tidak percaya, menolak Lazarus orang percaya. Nah, itu kita lihat di situ dia sudah mengalami siksaan. Ya, orang kaya itu sudah mengalami siksaan, kepanasan, tidak betah dengan
apa nama dunia di dalam dunia roh ini Sheol, Hades itu kan, sehingga minta untuk apa? Yang minta tolong kepada Abraham, ya supaya ada di pangkuan Abraham seperti Lazarus begitu ya. Nah itu dunia roh ya, dunia roh. Oke. Nah jadi itu akan menerima penghukuman yang kekal orang-orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya. Oke, baru selanjutnya akan ada namanya langit yang baru dan bumi yang baru atau disebut dengan LB3 ya, langit bumi baru ya, langit bumi baru ya. Langit baru dan bumi baru. Nah, langit dan bumi baru. Nah, ini ada yang mengajarkan langit dan bumi baru ini itu restorasi, di mana yang ada di dunia ini yang diperbaiki ya, atau renovasi renovasi. Nah kalau kita perhatikan di kitab yang ditulis di kitab Wahyu 21 sampai 22 ya, nah tidak ada kata yang kita temukan di situ kata misalnya apa namanya kata renovasi atau satu lagi restorasi, tidak ada. Tapi yang ada adalah kata kainos. Ya, kata kainos, ya. Kainos itu artinya apa? Benar-benar baru. Jadi belum pernah terjadi, belum pernah dibayangkan dilihat oleh manusia. Ya. Jadi benar-benar baru itu namanya kata kainos. Nah, dari mana ini? Langit dan bumi baru ini. Ini turun dari sorga. Ini menjadi tempat kediaman orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Makanya di sana nanti tidak ada lagi dosa, tidak lagi kesusahan, tidak lagi di sana kematian, tidak ada lagi di sana yang pakai kacamata. Nanti Bu Yuliati nanti kacamatanya itu nggak perlu dipakai lagi, Bu. Ya. Nah, dan Pak Ibu Karyani nggak perlu pakai kacamata. Di sana nggak ada optik. Ya, iya. Yang giginya mungkin gigi palsu, nanti nggak ada lagi di sana gigi palsu. Ya, 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 ya gigi emas gitu ya. Ya, jadi tidak ada lagi kan ada lagu itu di sana tiada lagi penderitaan, di sana tiada lagi kesusahan. Yang ada apa? Yang ada adalah kita di sana bersama dengan Yesus Kristus ya, mengalami damai sejahtera, sukacita ya, Berarti kebahagiaan. giginya nanti di sana pada putih-putih ya, Pak, nggak ada yang hitam ya. Ya, ya, oke, ya, ya itu juga ya. Jadi itu luar biasa itu ya. Nah, jadi akan kembali seperti Taman Eden. Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Ya, manusia Adam dan Hawa pertama itu bersahabat dengan semua jenis binatang. Ya, jenis binatang. Oke, si mau macan kah, harimau kah, apa yang kalau sekarang disebut ganas itu karena akibat dari dosa. Kalau sekarang jangan dicoba-coba dekatin harimau, macan. Waduh, itu tinggal mangsanya kita itu kan. Nah, kalau nanti itu macan itu akan berteman dengan kucing kan, nanti ada dekatnya seperti itu. Ini kita lihat itu ada gambar itu kan itu ya. Nah, itu ada gambar yang saya buat itu. Ya, seperti itu gambarannya. Bukan satu gambar kenyataan tapi gambaran lah itu ya. Itu luar biasa. Kita merindukan ke situ, ke tempat itu ya. Tempat kita bukan di dunia ini, tempat kita untuk sementara ini. Ya, sementara. Kita akan masuk ke sini, ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi perlu juga saya sampaikan gini. Kota Yerusalem baru yang turun dari sorga ini, sekali lagi benar-benar baru, bukan renovasi, bukan apa namanya, bukan renovasi, bukan, ya benar-benar baru. Nah, kemudian siapa penghuninya? Ya, siapa penghuninya di langit baru dan bumi baru ini, atau LB3 ini? Mengapa saya bertanya seperti itu? Karena ada ajaran belakangan ini yang mengatakan di LB3 ini nanti ada dua keluargaan. Keluargaan kelas 1, keluargaan kelas 2. Kelas 2. Jadi ada kelas-kelasnya. Ya. Yang kelas 1 siapa? Yaitu orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, taat kepada Kristus. Taat kepada Kristus.
ya, itu menjadi warga kelas 1. Nah, yang akan diberikan kepercayaan nanti memerintah di situ. Ya, memerintah di situ. Itu. Kayak BPJS, Pak, ada kelas-kelasnya. Ya, lalu yang kedua, itu adalah warga yang tingkat 2. Siapa itu? Mereka yang tidak percaya kepada Kristus tapi memiliki ketaatan bahkan baik sekali. Bahkan dikatakan mereka mengatakan banyak orang Kristen tapi tidak taat, nggak masuk ke situ. Nah, ini orang yang tidak percaya, ini menjadi warga kerajaan kedua, warga yang masuk ke sana, tapi mereka tidak ikut memerintah. Justru nanti orang-orang percaya akan memerintah mereka. Jadi orang yang tidak percaya, berarti agama apapun, keyakinan apapun, yang penting syaratnya selama hidupnya dia berbuat baik. Ya, berbuat baik. Maka saya mengatakan saya menolak ajaran ini. Yang ada di LB3 itu hanya orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di luar itu tidak ada. Ya, tidak ada ayat Alkitab. Ya, tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang yang berbuat baik bukan orang percaya kepada Kristus masuk dalam LB3 itu. Tidak ada itu. Ya, tafsiran entah ambil dari mana ketika bicara begitu tidak menunjukkan ayat gitu. Ya. Ya, saya pribadi menolak yang mengatakan ada orang yang tidak percaya ke sana. Waduh, enak banget mereka. Ya, tidak percaya kepada Kristus, berarti kematian Yesus Kristus itu hanya pengecualian dong. Ya kan? Nah, kecuali mereka yang berbuat baik selama hidupnya, nah tidak perlu percaya kepadaku, kata Yesus. Padahal sudah jelas sekali, banyak ayat-ayat Alkitab, di luar Yesus manusia binasa. Di luar Yesus manusia mengalami kematian yang kekal. Di luar Yesus mereka akan dihukum di dalam api neraka. Udah jelas sekali di situ. Mengapa lagi masuk situ? Tidak ada syarat untuk berbuat baik. Kalau syaratnya untuk berbuat baik, wow, ya sudah jelas dikatakan oleh Paulus ya di kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan, bukan karena hasil pekerjaanmu, karena pemberian Allah, ya. Ya, pemberian Allah. Titus 3 ayat 5 juga dikatakan, engkau diselamatkan karena rahmat, kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baikmu, gitu ya. Itu sudah sangat jelas di sana. Bukan berarti kalau kita diselamatkan usah berbuat baik, itu juga salah, ya. Orang yang sudah berbuat baik, maka dibaca 10 Efesus 2:10 itu. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Harus melakukan pekerjaan yang baik, apapun yang pekerjaan yang baik harus kita lakukan. Ingat, bukan mengerjakan keselamatan, berbuat baik itu mengerjakan keselamatan. Seolah-olah tidak sempurna keselamatan yang Yesus berikan. Tidak. Itu berupa satu ungkapan syukur, ketaatan kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, harus berbuat baik. Ya, harus berbuat baik. Baik itu ya. Oke, jadi tidak ada yang lain, penduduk yang lain, atau orang yang lain yang masuk ke LB3 itu. Ya, ya tolak dengan ajaran yang sangat tegas. Oke. Baik, ini yang menjadi kesimpulannya. Nah, kesimpulannya. Oke. Nah, kalau ini menjadi suatu kesimpulan Bapak Ibu, tantangan buat kita melalui mata kuliah eskatologi ini, marilah kita terus semakin semangat ya memberitakan, mengobarkan Injil. Jangan lagi terlalu banyak kesibukan untuk perkara-perkara diri sendiri, perkara dunia ya perkara dunia. Tapi terus ya, mengapa ada sekolah teologi itu? Bukan hanya sekedar untuk memberikan gelar pengetahuan, tetapi adalah untuk mendorong, menyemangati, memotivasi, semakin dipertajam visi misi kita untuk terus memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Seperti Paulus katakan dalam Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, ya itu. Jadi aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Jadi harus itu gitu, Roma 10:9. Barang siapa yang percaya dengan mulutnya, yang percaya dengan hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit, maka dia akan diselamatkan. Ya, nah berarti kita harus memberitakan terus menerus ya, supaya di akhir zaman ini semakin banyak penuaian jiwa-jiwa ini ya. Oke, sekarang ini di dunia Eropa justru banyak merosot ya kekristenan ya.
dunia barat itu, ya sekarang kita sudah sering kita dengar gereja sudah berubah jadi diskotik, gereja berubah jadi masjid, ya. Bahkan di Inggris sekarang ini wali kota itu banyak sekali dari agama lain. Bahkan mereka diberikan suatu kebijakan dan kemudahan-kemudahan. Itu luar biasa. Di Korea ada satu pulau dibeli oleh orang Arab, dan sekarang tinggal di situ semuanya orang Arab itu. Ya seperti dikontrak misalnya Freeport 42 tahun misalnya. Nah, itu dikontrak juga dengan waktu lama sehingga mereka beranak cucu di situ dan mempengaruhi banyak sekali sekarang ini orang-orang Korea, ya. Jadi ateis bahkan muslim, ya. Nah, itu luar biasa. Di Indonesia sekarang ini pemualapan itu terang-terangan di kantong-kantong Kristen. Kita nggak bisa tutup mata dengan hal seperti itu, ya. Dan menyediakan pendakwa-pendakwa rumah-rumah mualaf, ya, rumah-rumah mualaf. Mereka ditawarkan pekerjaan, ditawarkan modal dan yang lain sebagai, bahkan mereka disekolahkan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dengan syarat mereka harus pindah keyakinan, menerima keyakinan yang baru, dan itu sudah banyak yang menerima. Contohnya di Mentawai, Papua, ya. Nah, itu ya, minimal kita doakan lalu kita dukung, Ibu, ya. Nah, ini yang tugas kita. Baik, itu dulu sementara sampaikan. Selanjutnya serahkan kepada Ibu Karyani atau Ibu Septi, silakan. Tuhan berkati. Shalom. Baik, shalom, terima kasih. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan kami persilahkan, tapi mohon di raise hand ya, supaya kita bisa tertib. Oke, baik Pak Anton, silakan Pak Anton. Selamat malam Bapak. Ya, malam Pak. Malam Pak Anton. Ya, terima kasih Bapak. Walaupun penjelasan Bapak artinya rangkumannya sudah dijelaskan, tapi saya masih sedikit terganggu tentang nabi-nabi palsu ini Bapak. Ini nabi palsu yang dijelaskan oleh pemateri tadi, tapi juga dari Bapak ini kan saya sudah mengerti, tapi praktek dalam kehidupan menggereja, di dalam berjemaat ini, nabi-nabi palsu tidak hanya terbatas pada mereka mengakui bahwa mereka menerima nabi palsu, tetapi banyak mengklaim bahwa terutama para gembala atau penginjil ini, mereka datang sasarannya jelas. Mereka datang kepada keluarga yang sedang mengalami broken home, atau orang-orang sakit termasuk orang kaya, kemudian orang kaya yang takut bangkrut, kemudian orang pejabat yang takut non-job. Ini menjadi lahan untuk mereka menyemarakan nabi palsu itu. Sehingga pertanyaan saya begini, mengapa Tuhan mengizinkan nabi-nabi palsu ini berkeliaran di tempat-tempat seperti ini, bahkan di dalam gereja juga Bapak? Nah, ini pertanyaan saya bilang, ini selalu ada di dalam pikiran saya. Ketika saya melihat itu terjadi di gereja-gereja yang saya kunjungi, kok ada seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada cara yang terbaik untuk menahan tindakan-tindakan seperti ini supaya jangan lagi ada begitu Bapak? Karena tadi sudah jelas bahwa ketika buat kejahatan seperti itu kan api neraka sedang menanti mereka, tapi mereka tidak takut. Itu yang saya juga bingung Bapak, mohon penjelasan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Anton. Ya, kalau bahasa sahabat pemanggil di sana, wah. Gitu. Siap Bapak. Ya, Siap ya. Bapak. Oke, baik. Nabi palsu itu dari zamannya Perjanjian Lama sampai zamannya Yesus, zamannya Perjanjian Baru, sudah ada ya, bahkan sampai sekarang ini ya, zamannya gereja sampai sekarang ini. Ya gini, tadi saya sudah awali, pengertian dari bahasa Ibrani nabi itu kan napi. Napi. Nah, napi itu pengertian kepada panggilan ilahi. Ya, panggilan ilahi, menerima wahyu dan mengajarkan wahyu. Sumbernya jelas adalah dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Dan apa yang mereka
yang mereka sampaikan oleh para nabi sampaikan itu pasti terjadi, tidak ada yang meleset. Itu nabi asli, nabi asli. Sehingga kalau dibilang nabi palsu itu sebenarnya tidak tepat disebut dengan nabi sebenarnya mereka. Karena kata nabi itu tadi pengertian kepada hal yang positif, ya. Sementara ini palsu gitu. Mengapa dikatakan jadi palsu? Karena apa ajarannya? Ajarannya palsu dan jabatannya pun palsu. Bukan karena panggilan ilahi, tapi udah jelas ini panggilan dari setan, iblis, pengaruhnya itu, sekalipun mereka tidak mengakui hal itu. Dan kita yang memahami itu. Mengapa bisa kita pahami? Karena pertama, mereka mengajarkan keyakinan yang lain. Mereka mengajarkan juru selamat yang lain. Mereka mengajarkan kitab suci yang lain. Ya. Nah itu. Nah, itu dipakai oleh siapa? Dipakai oleh iblis. Dan mengapa Tuhan membiarkan itu? Ini adalah satu pemurnian bagi kita. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya orang-orang Kristen yang sudah dipilih, ditetapkan menjadi anak-anaknya, dipanggil menjadi hamba-hambanya, supaya kita bukan hanya mengimbangi nabi-nabi palsu, tetapi supaya kita lebih gencar memberitakan kebenaran ya tengah-tengah dunia ini. Nah, itu menjadi suatu pemurnian buat orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang ada sekarang ini akan diperkuat imannya, melihat oh ini asli, ini palsu. Ya, mana yang harus kita ikuti? Berarti ikuti yang aslinya, ya, yang aslinya. Oke, kalau masih ada sekarang ini mengaku nabi di zaman setelah zaman selesai zamannya Yesus, itu sudah dipastikan nabi palsu. Ya, tidak ada lagi nabi. Ya lagi tidak ada lagi nabi setelah itu. Fungsinya ada, tapi secara jabatan tidak ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di kisah di Efesus 5 ayat yang ke-11 ya. Minta tolong satu orang baca Efesus 5:11. Efesus 5:11. Ada yang bantu saya? Efesus 4 ayat 11, sorry. Efesus 4 ayat 11 kayaknya. Ya. Efesus 4 ayat 11. ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus ini masa lalu dan masa yang akan datang. Ya. Masa lalu itu adalah rasul-rasul dan juga nabi-nabi. Ini sudah selesai itu, tugas sudah selesai itu. Panggilan untuk jabatan itu sudah ada. Ya, sudah ya. Tapi berita mereka itu masih ada. Mereka berita yang dimana Tuhan mengilhamkan kepada mereka kebenaran disebut dengan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Pasa grape theopneustos, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kepada siapa? Para nabi tadi tuh. Ya. Nah, sudah selesai. Makanya tidak boleh karena nabi tidak ada lagi, rasul tidak ada lagi, Alkitab tidak boleh bertambah lagi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Ya, itu sudah sangat sempurna. Barang siapa yang mengurangi, barang siapa yang menambahi akan mendapatkan hukuman, ya kan, dampak yang buruk gitunya. Makanya sekarang ini ada namanya gereja Yesus, gereja Allah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Jadi mereka menganggap Alkitab yang kita miliki ini menjadi penghalang, penghambat untuk menerima wahyu baru. Ya, sebenarnya masih ada wahyu baru menurut mereka. Ini udah jelas, ini ajaran sesat. Ada nggak di Indonesia? Sudah ada, di Kupang sana juga sudah ada itu. Namanya gereja Maha Kuasa. Ya, ada lagu rohaninya juga tuh, lagu dinyanyikan. Karena bahwa kitab suci Alkitab menjadi penghalang untuk menerima wahyu baru. Nah ini kan penyesatan ini. Ini adalah nabi palsu. Tuhan izinkan semua itu supaya kita gempar Pak, supaya kita lebih gemar lagi, lebih semangat lagi untuk menyampaikan berita Injil. Jangan sampai mereka yang lebih semangat, kita ini tidak begitu ya. Nah, dan ingat ya, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan ya dalam kekekalan, tadi sudah dijelaskan itu ya.
Jadi itu nabi-nabi palsu itu seperti sampai sekarang masih ada. Ada saatnya nanti akan dibinasakan, dihukum, mati dalam kekekalan. Ya Pak ya? Oke, jadi lihat ajarannya, kita tolak ajaran itu, kita mengasihinya, jangan kita musuhi dalam arti kita bunuh, bukan tugas kita itu. Ya kan gitu ya. Ya, jadi kita mengasihi. Mana tahu suatu saat dia menjadi orang percaya. Oke, baik itu mungkin tambahan. Pak Siap. Terima Anton, kasih. silakan. Terima kasih Bapak. Baik, kalau ada teman-teman lagi yang masih mau bertanya, dipersilahkan ya. Itu ada Pak Alfon, apa siapa Iya, ini? silakan Pak Alphonse. Ya, makasih Bu, Bapak dosen. Saya mau tanya saja apa namanya tadi, Yesus atau anak Allah pada saat kedatangan di metra yang ketujuh ini, dia akan tunggangi kuda putih yang tadi Bapak dosen kasih jelas. Terus ada lagi yang apa namanya menunggangi kuda putih juga. Nah, maksudnya tanya di sini, apakah si iblis atau Lucifer ini apakah dia ikut-ikut menjelma jadi mau jadi Tuhan atau apa begitu? Itu saja Bapak. Makasih. Oke, baik. Ini dari Papua juga Pak ya? Pak Benar Alfon. Bapak. Iya Oh, Pak, dari Papua. baik. Papua Barat, Papua. Papua Selatan Bapak di Merauke. Oke, masih sama itu salamnya ya, Pak ya. Wah, 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 gitu ya. Masih Pak ya. Oke, baik, Pak. Perhatikan ya, itu kalau itu harus kita pahami benar-benar adalah figuratif ya. Ya, figuratif yang kuda tadi ya. Jadi bukan benar-benar seperti kuda yang kita lihat selama ini ya. Nah, hanya dari figuratif itu kita perlu tahu itu menggambarkan antikris ya. Antikris yang akan berkuasa dengan yang waktu yang sangat terbatas gitu ya. Nah, dan juga ada namanya menyamar ya, menyamar sebagai Kristus, tapi dia adalah apa namanya Kristus yang palsu gitu ya. Ya, yang palsu gitu ya. Tujuannya jelas adalah untuk membunuh, membinasakan, menghancurkan gitu ya. Ya itu. Ya, ya, itu harus diperhatikan. Kalau kita memahami apa tadi penunggang kuda itu tujuannya untuk apa? Untuk apa lakukan? Jadi jelas sekali beda dengan kuda putih, ya kuda putih yang menunjuk kepada Kristus, ya pada Kristus yang membawa kepada perdamaian, keadilan, memerangi dosa, kejahatan, ya. Nah itu sudah jelas sekali ya. Nah yang dibahas empat kuda itu, nah itu seperti itu Pak. Jadi harus bisa dibedakan, ya. Yang di luar kuda putih, jadi berarti ada tiga ya. Ada tiga kuda, satu putih. Kemarin apa warna kuda putih? Apa itu? Merah, kuning, hijau ya. Nah, hijau. Nah, itu warna-warna ada yang mengatakan kalau hijau itu ya ya ini apa namanya? Mungkin ya tapi ini direkam jadi nggak perlu saya sampaikan lah. Ya, ya. Oke ya karena nanti nanti kena undang-undang IT lagi kan. Oke. Baik. Jadi yang pasti itu adalah musuhnya Allah, seterunya Tuhan yang melawan Kristus, melawan orang-orang percaya, mempengaruhi manusia di dunia ini supaya jangan percaya kepada Kristus begitu ya. Oke, baik. Itu Pak untuk tambahan. Teman-teman yang lain bisa juga untuk menambahkan jika ada. Yuk. Terutama yang membahas tentang kuda putih apa empat kuda itu. Silakan. Baik, silakan Pak Perlindungan bertanya atau mau memberikan tanggapan Pak? Saya mau bertanya sih. Tadi saya mau menambahkan dari Pak Anton tadi ya. Ya, silakan Pak. Tadi kan tadi dikatakan bahwa
nanti nabi tidak akan ada lagi nabi ya, kalau saya tadi kurang ini ya. Cuman kalau kita buka Alkitab di Maleakhi 4 ayat 5 kan dikatakan bahwa sesungguhnya aku mengutus Elia katanya sebelum kedatangan Tuhan, hari besar Tuhan itu. Nah, kalau saya mendengar pernyataan dari Pak dosen tadi seakan-akan kok seperti kontradiktif ya. Maksudnya Alkitab mengatakan bahwa akan ada lagi nanti nabi menjelang kedatangan Tuhan, tapi dikatakan bahwa tidak ada lagi nanti nabi gitu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan sih Pak. Itu aja. Terima kasih. Baik, maksudnya begini Pak Perlindungan, terima kasih. Nabi asli tidak ada lagi. Ya, nabi palsu itu masih ada sampai akhir zaman nanti. Ya, kalau nabi asli, kalau masih ada nabi asli, seperti misalnya nabi-nabi perjanjian lama, Yesaya dan yang lain. Sekarang kita mengerti, apa sih tugasnya nabi itu apa? Dan apa sebagai syarat menjadi nabi dan rasul? Gitu kan? Itu menerima wahyu dari Allah dan mengajarkan wahyu dari Allah. Kalau masih ada nabi, berarti ada kemungkinan ada wahyu lagi. Wahyu yang baru, sementara sudah dikatakan itu ditutup. Ya, tidak boleh lagi dikurangin, ditambahin. Ya. Nah ini sudah sulit ini. Pusing ini mengganggu. Ya, ya. Jadi tidak ada lagi nabi asli Pak, termasuk rasul. Rasul itu saksi hidup tentang Kristus. Ya, saksi Kristus. Apakah masih ada saksi Kristus untuk menjadi rasul sekarang ini? Tidak ada. Ya, sudah ditutup dengan Rasul Paulus, ya kan gitu ya. Tidak lagi. Mengapa itu saksi hidup? Ya, fungsinya ada. Ya, fungsinya ada. Ya, kita inilah, ya. Kita ini tidak menerima jabatan sebagai nabi dan tidak ada lagi nabi asli. Tidak ada, ya, seperti Yesaya, ya, Hosea, Mika, karena itu berbentuk menerima wahyu nubuatan, ya, dan yang lain sebagainya. Ada ya, untuk bernubuat, menerima wahyu yang baru, menuliskan lagi wahyu baru. Kita sudah mempercayai kanon 66 kanon. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. 39 dan 27 itu. Ya sudah itu sudah ditutup itu. Tidak ada lagi boleh ditambah. Jadi jangan lagi kita berdoa, Tuhan, berikanlah aku wahyu baru. Orang Injili kalau berkhotbah itu udah boleh mengatakan, Tuhan berkata kepadaku, seolah-olah ada firman yang baru gitu ya. Ya, orang Injil harus berkata, firman Tuhan dalam Alkitab berkata demikian. Atau Alkitab berkata demikian. Itu mengakui kesempurnaan dari Alkitab. Masih sering kita dengar, Allah berfirman kepada saya. Hebat banget kita. Siapa kita? Gitu. Bukan lagi begitu. Ya, atau Allah berbicara kepada saya. Nah, ngeri, hati-hati ya untuk kata-kata seperti itu. Setelah kita dengar itu bukan firman yang baru, itu dari Alkitab yang sudah dibaca dalam Alkitab gitu kan. Ya, gitu ya. Aku punya penglihatan gitu, ya, nah seolah-olah yang baru, padahal sudah diceritakan dalam Alkitab gitu. Hati-hati, tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi penglihatan, tapi visi misi itu ada yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat ke depan apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan untuk masuk dalam rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu masing-masing Tuhan taruh visi misi. Gitu ya. Tapi satu yang baru tidak. Maka saya katakan sudah ditutup masa nabi, sudah ditutup masa rasul, tidak ada lagi. Yang adalah nabi-nabi palsu, ya. Kalau nabi-nabi palsu itu sampai sekarang masih banyak. Di antara gereja juga masih ada yang begitu, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan Pak Samardi mungkin mau nambahkan kali. Atau mau bertanya. Pak, sorry Pak, saya potong dulu Pak Samardi. Teman saya masih belum jelas ya Pak, maksud dari ayat tadi ya, maksudnya di Maleakhi 4 tadi itu loh. Lalu konteks dari ayat itu apa gitu ya Pak, maksudnya? Karena dikatakan di situ jelas tuh, sebelum hari kedatangan besar saya akan utus Elia gitu. Elia, ya, Iya. Elia yang diutus untuk datang itu, memang Elia itu sudah nabi, tapi bukan lagi dia nabi baru Pak, sudah lama itu, ya. Nah, nanti kan nabi-nabi yang perjanjian lama itu kan kita masih ketemu. Ya salah satu kan Elia, tapi bukan lagi berfungsi seperti nabi zamannya perjanjian lama.
Begitu Pak, ya? Ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, Ya. Pak Samardi, silakan Terima Pak. kasih. Terima kasih. Mungkin saya coba tanggapi sedikit karena ini dunia akademis ya. Mungkin di dalam hal pemahaman eskatologi ini dari berbagai, karena kita Pak dosen ada dalam berbagai denominasi gereja Kristen tentunya yang berkumpul. Jadi mungkin maksud daripada ayat tadi yang dikatakan oleh Pak perlindungan itu, kalau saya sih coba pelajari dan lihat dari berbagai kutipan ayat Alkitab dan juga korrespondensi Alkitab, itu lebih memang mengarah kepada kitab Malaya kita yang dikatakan Pak perlindungan itu lebih mengarah kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana dikatakan bahwa akan ada Elia, ya Elia yang menggambarkan peranan seorang nabi besar, dan Yohanes Pembaptis adalah pada waktu itu muncul, ya. Tapi Yohanes Pembaptis juga bisa dikatakan seperti nabi, bisa juga dia dikatakan seorang nabi, atau juga bisa dikatakan juga tidak menjadi seorang nabi. Tapi ayat itu merujuk kepada sosok yaitu Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan perintisan jalan bagi Yesus Kristus. Tapi mungkin bagi saya secara pribadi ya Bapak Adolf, memang saya setuju bahwa seorang nabi tidak ada lagi kalau kita merujuk dari fungsi seorang nabi atau fungsi seorang rasul. Tetapi apakah akan orang bisa bernubuat atau adakah orang yang bisa mendapatkan khayal? Bagi saya pribadi sih, saya percaya ada orang. Karena kalau kita baca di dalam kisah para rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Tetapi tidak mengklaim dirinya seorang nabi. Jadi bagi saya kan fungsi nabi itu ada. Jadi kalau ada seseorang memang bisa dia mendapatkan sebuah nubuatan, atau dia memang bisa contohnya berbicara dari hati secara personal dengan Tuhan, bagi saya sih tidak ada masalah. Asal memang itu adalah benar-benar datang dari Tuhan, tetapi tidak bisa diklaim dia seorang nabi. Karena fungsi nabi tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kita sudah ada Alkitab yang menjadi dasar kita mempercayai suara Tuhan. Tapi ketika seseorang mendapatkan sebuah penglihatan, karena di akhir zaman katanya di hari-hari terakhir akan ada orang bisa mendapatkan penglihatan. Kisah para rasul katakan bahwa akan mendapatkan mimpi, akan mendapatkan seperti yang lain. Bagi saya sih tidak menjadi sebuah masalah. Tetapi tidak bisa diklaim saya nabi. Itu yang menjadi masalahnya. Saya tidak bisa klaim saya rasul. Ketika saya klaim bahwa saya nabi, saya rasul, berarti ada yang salah di situ. Tapi ketika seseorang tidak mengklaim dirinya, tetapi memang dia mendapatkan seperti pengertian, pemahaman yang datangnya bersumber ilham yang datangnya dari Tuhan, bagi saya pribadi tidak menjadi sebuah persoalan. Boleh jadi itu benar, ya, boleh jadi itu sesuatu yang benar, ya, yang datangnya dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah salah satu dari presentasi tadi, lupa saya karena 9 tadi, mohon maaf, dunia yang baru yang 1000 tahun Pak dosen. Jadi kira-kira tadi Bapak dosen katakan kalau saya salah bahwa 1000 tahun itu adalah di dunia ini, kan begitu. Jadi ketika di 1000 tahun ada di dunia ini, maka kira-kira selanjutnya setelah 1000 tahun itu di mana manusia itu? Atau di mana orang-orang yang diselamatkan Yesus Kristus tinggal? Apakah akan tetap di dunia ini atau bagaimana kira-kira menjadi sebuah perjalanannya ke depan, kira-kira begitu tadi mungkin yang belum saya bisa tangkap ya, mungkin yang saya bisa tangkap kira-kira begitu. Terima kasih Bapak. Tadi penekanan saya mengenai nabi, jabatan ya. Kemudian masalah penglihatan nubuatan tentu itu sangat berbeda dengan penglihatan nubuatan nabi-nabi perjanjian lama. Coba ya, itu lebih kepada visi misi, Pak. Bukan lagi kalau nubuatan-nubuatan nabi yang asli, yang sudah ditutup itu kan sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Nah, ya kan? Banyak yang sudah terjadi.
Oke, nah itu beda dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Sudah tercatat dalam Alkitab. Begitu Pak ya? Oke. Nah, kalau yang sekarang ini orang bisa punya penglihatan. Tadi masalah pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi loh Pak itu ya. Ya, kalau Roh Kudus dicurahkan itu sudah terjadi Pak. Zaman Pentakosta Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan sekali untuk selamanya pencurahan Roh Kudus tidak akan pernah berulang-ulang pencurahan Roh Kudus, ya. Sekali untuk selamanya dan itu dibuatkan oleh Yoel dan juga Yeskiel, sudah terjadi itu. Yang terjadi di zaman Pentakosta dan itu diterima oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya. Nah, orang yang sudah menerima Roh Kudus itu akan menerima namanya penerangan, penglihatan ke depan dan yang lain sebagainya, ya. Itu tetap diterangi oleh Alkitab, bukan diterangi sesuatu yang baru. Ya, yang baru diterima lalu dituliskan gitu. Ya, apalagi ada orang bilang punya penglihatan tapi baca Alkitab aja nggak pernah. Orang Kristen loh. Aku punya penglihatan. Lalu tanya, kapan kau baca Alkitabnya? Udah pernah belum baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Belum pernah. Penglihatan apa seperti itu, Pak? Ya kan? Nah, kamu rajin kan untuk berdoa? Waduh, kadang-kadang berdoa, tapi punya penglihatan. Nah, ini luar biasa ini. Kalau orangnya sungguh-sungguh dalam pelayanan untuk ada penglihatan untuk apa yang mau dikerjakan ke depan. Sesuai dengan visi misi Kristus. Nah, itu penglihatan seperti itu. Apa yang akan terjadi ke depan untuk mewaspadai dia dan juga untuk sekaligus dia lebih bersemangat lagi untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil, mengingatkan orang lain, ya. Itu. Jadi bukan sesuatu yang sama dengan yang diterima oleh para nabi zamannya Perjanjian Lama, ya. Oke, itu Pak. Nah, terus mengenai lihat tadi, ya saya karena tadi belum saya baca. Nah, memang diyakini bahwa nabi yang terakhir secara fungsi itu adalah Yohanes sebagai perintis, ya, sebagai perintis tentang Yesus. Bahkan dikatakan Yohanes itu akan ada datang, seorang nabi menuju kepada Yesus. Padahal Yesus itu sebenarnya tidak dikatakan secara jabatan dia bukan sekedar nabi, tapi kita melihat Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar nabi. Ya. Nah, oke, itu sudah terjadi, sudah digenapi itu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Oke, apa tadi yang terakhir ya, mengenai kerajaan 1000 tahun. Tadi sebenarnya saya sudah buat urutannya ya. Setelah kerajaan 1000 tahun, saya coba kita buat ini lagi Pak ya. Oke. Karena tadi urutan yang saya coba buat. Sorry. Sebenarnya saya buat materi tentang kerajaan 1000 tahun, tentang 1000 tahun, menunjukkan itu harap. Ya, karena memang tidak semua gereja menerima hal ini ya. Tapi saya akan menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya yakini. Dan tidak memaksakan kepada siapapun. Oke. Oke. Ada paham yang disebut dengan amil, pramil, pasca ya. Nah, kalau paham pramil ini adalah satu-satunya paham yang selalu menafsirkan. Apakah muncul ya? Muncul nggak apa yang materinya? Sorry. Tidak, Belum, Pak. tidak muncul. Belum Pak, belum kelihatan. Bentar. Ya. Mungkin saya sedikit saya jelaskan tentang kerajaan 1000 tahun ya. Supaya nanti bisa dipahami setelah itu apa yang terjadi. Udah muncul? Udah? Sudah Pak, sudah Oke. muncul. Baik. Jadi paham premilenial atau premil itu adalah salah satunya paham yang selalu menafsirkan nubuatan Alkitab secara harafiah. Ya, secara harafiah. Jadi ada dua pandangan ya, dua pandangan yang lain cenderung untuk menafsirkan secara rohani atau hiasan atau figuratif. Ya, padahal ini sudah juga dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ya, dan juga memakainya untuk apa? Makanya untuk gereja misalnya dikatakan seringkali diartikan sebagai Israel begitu ya. Itu dirohanikan begitu ya. Nah,
Jadi kita perhatikan di sini Alkitab sendiri memberikan metode yang benar untuk menafsirkan nubuatan Alkitab, terutama mengenai masa 1000 tahun, ya 1000 tahun. Nah, jadi semua nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama sudah dipenuhi secara harafiah. Ini melalui pribadi dan karya juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau begitu adalah masuk akal untuk percaya bahwa nubuatan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali juga ya akan dipenuhi secara harafiah. Ya, secara harafiah. Memberikan ini pandangan rohani mengenai nubuatan akhir zaman dan menyangkal masa kesukaran secara harafiah kalau kita tidak memahami ya ini secara harafiah, ya. Kemudian antikristus secara harafiah. Perang Harmagedon juga secara harafiah. Kembalinya orang Yahudi ke negeri mereka juga secara harafiah. Kerajaan milenium di bumi berarti juga harafiah. Kalau tidak berarti menentang metode penafsiran nubuatan Alkitab yang sudah terbukti melalui kedatangan Kristus yang pertama kali. Ya, oke. Jadi periode 1000 tahun secara spesifik itu disebutkan ada 6 kali di dalam Alkitab, terutama di Kitab Wahyu, ya, Kitab Wahyu. Nah, kalau kita belajar metode induktif, itu dalam pemahaman Alkitab, kita menggunakan metode induktif itu kalau ada salah satunya digunakan hukum-hukum struktural, hukum-hukum struktur, ya. Itu salah satunya harus perhatikan apakah ada peristiwa atau kata kalimat yang diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu berarti penulis sedang menekankan sesuatu, sedang membuktikan sesuatu. Ya. Kalau sesuatu yang tidak penting tidak perlu diulang-ulang. Nah, ini diulang 6 kali, Pak. Penting sekali, ya. Nah, kenyataan bahwa periode waktu ini diulang 6 kali dalam 7 ayat menekankan betapa pentingnya hal tersebut. Oke. Nah, semua periode waktu lain dan bilangan disebut secara spesifik dalam Wahyu kelihatannya bersifat harafiah juga. Ya, 10 hari, 144.000, 5 bulan, 200 juta, 42 bulan, 12.000 dan 6 hari dan seterusnya. Nah, ketika Yohanes menyebutkan suatu periode waktu yang umum atau tidak spesifik, ia mengidentifikasikan ya frase tersebut dengan apa? Dengan sebentar lagi. Kata sebentar lagi itu bukan hitungan detik, ya, atau waktu yang singkat, ya. Nah, kelihatannya yang paling baik ialah menganggap periode 1000 tahun sebagai periode di mana Yesus Kristus memerintah dengan orang-orang kudusnya di mana? Di bumi sesudah kedatangannya yang kedua. Ini mulai dari sini, Pak, ya. Jadi periode di mana Yesus Kristus memerintah dengan orang-orang kudusnya di bumi sesudah kedatangannya yang kedua. Artinya kita berada di mana, Pak, pada saat itu? Sudah kita bisa pahami, kita ada di mana? Kita sudah ada bersama dengan Kristus. Ya. Oke. Nah, pandangan premilenium melihat kelihatannya adalah cara terbaik untuk memahami akhir zaman. Ya. Ia sudah mempertimbangkan penggenapan janji Tuhan secara harafiah, mengikuti wahyu mengenai konsekuensi kedatangan Kristus yang kedua kali dan pemerintahan milenium. Oke, nah berarti sebenarnya sudah terjawab di mana orang Kristen pada saat itu, ya, setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, tadi pandangan gereja mula-mula adalah sesuai dengan ya dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Ini pandangan gereja mula-mula ini. Ya, tidak dikatakan bahwa iblis sudah diikat. Ya, kitab Wahyu perlu dipahami berdasarkan kata-kata jika yang diminta adalah pemerintahan Kristus selama 1000 tahun secara harafiah, berarti ingat. Berarti saya tekankan di sini, ingatlah premil. Oke, ingat premil. Orang-orang yang percaya dengan premil. Tapi ada orang Calvinis saja, mereka mengaku Calvinis ya atau Reform juga punya perbedaan di dalam hal ini di antara mereka, ya. Ya, oke. Kalau Reform mayoritas ya mengatakan mereka bukan premil, ya. Nah, bukan premil, ya. Mereka lebih banyak mengambil dan kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi sekarang ini. Mereka mengajarkan demikian. Sudah semenjak Yesus datang yang pertama kali sudah terjadi. Nanti terakhir itu karena itu bukan hitungan 1000, ya hitungan 1000, bukan. Ya, bukan. Jadi pengertiannya bukan hitungan 1000. Itu hanya satu figuratif saja. Oke. Oke. Oke, itu Pak. Kira-kira sudah terjawab belum, Pak?
Di mana? Ya, setelah kerajaan 1000 tahun kita memang sudah diangkat, sudah ada bersama dengan Kristus, sudah ada bersama dengan Kristus, Pak. Kita dia dibatasi lagi Jadi, dengan ruang dan waktu, ya, Pak ya. Oke. Baik, itu jadi yang tambahan. Pak Adol, sorry Ya. Pak Adol. Jadi di dunia ini akan ada kerajaan 1000 tahun itu, begitu kira-kira Pak Ya. Adolf ya. Betul. Baru setelah selesai 1000 tahun diangkat ke surga atau bagaimana kira-kira? Begitu tadi. Akan tadi sudah dikasih tahu ada nanti akan yang diikat iblis, dihancurkan iblis, berarti kan hancur Pak semuanya itu. Tidak ada lagi itu. Buat apa ada untuk lama? Itu hanya untuk waktu sementara, namanya 1000 tahun. Dibatasi berarti kan? Hanya dibatasi. Berarti setelah selesai 1000 tahun, maka selama-lamanya. Begitu kira-kira dengan Tuhan Yesus bersama, tinggal umat tebusan. Ya sudah selama-lamanya kita sudah akan masukin namanya dengan LB3 tadi Pak. LB3 tadi kan sudah dihancurkan semua. Ya sudah dihancurkan semua. Kerajaan 1000 tahun itu makanya dibilang 1000 tahun berarti ada batas waktu. Ya. Nah, batas waktu itu tidak ada lagi, Pak. Ya, hanya 1000 tahun. Dari situ yang tadi diikat oleh iblis, diikat, dimasukkan jurang maut, akhirnya nanti dihukum. Ya, dihukum akhirnya dalam kekekalan kan gitu. Dan kita sudah masuk di dalam kekekalan, bukan kekekalan kematian itu, tapi kekekalan kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, Pak ya. Makanya kalau orang bilang gini, sekarang ini kan orang bilang kalau orang yang meninggal ya, nanti kita ketemu di Yerusalem baru. Sebenarnya itu masih terlalu jauh ya. Masih terlalu jauh. Ya, bisa saja terjadi. Ya, tadi apa namanya ketemu di sorga itu aja dulu, Pak. Di sorga nanti Yerusalem baru untuk menjadi tempat untuk selama-lamanya bagi orang percaya masih jauh sekali karena masih banyak peristiwa-peristiwa yang harus dilewati untuk hal itu. Tapi yang pasti kita tidak masuk dalam masa tribulasi. Ya, itu Pak ya. Berarti penekanannya selama 1000 tahun itu Pak, berarti di bumi ya Pak? Ya, betul. Baik. Jika ada pertanyaan lagi sama teman-teman yang masih belum mengerti, mohon ditanyakan sebelum habis waktunya, karena ini adalah perkuliahan terakhir malam ini. Monggo Bapak Ibu. Biasanya Bapak Lukman ada pertanyaan, Bapak Pendeta Lukman biasanya. Ya, silakan Pak Akito. Oh, kayaknya sebentar dulu Pak Akito ya, mohon di ini. Ada pertanyaan dari Pak Lukman, Pak dosen. Katanya ya. Kalau saya dengar suara Tuhan, bagaimana itu Pak? Luar biasa ya. Ya. Suara Tuhan. Ya, ya suara Tuhan. Suara Tuhan. Nah, memang ini cenderung ya, ada yang mana aku mendengarkan suara Tuhan. Dulu ada mahasiswa saya, ya sekarang udah lulus lah, sudah jadi gembala. Pak, saya ingin dengar suara Tuhan, kok susah banget ya katanya. Saya udah berdiam, pengen dengar suara Tuhan, tapi kok Tuhan nggak bunyi-bunyi, nggak ngomong-ngomong ya. Gitu ya, kok nggak ngomong saya dengar. Ya, ini baca Alkitab, inilah suara Tuhan. Baca Alkitab, ini suara Tuhan berbicara. Tuhan tidak berbicara lagi di luar Alkitab ini. Ya, jadi jangan sampai kita ini mendengarkan suara Tuhan. Kalau misalnya ada orang berkhotbah, aku mendengarkan suara Tuhan, sesuatu yang baru, hati-hati. Tapi kalau dikatakan, aku mendengarkan suara Tuhan setelah saya membaca Alkitab, dikatakan kepada saya, waspadalah, jangan sampai engkau sesat. Nah, itu berarti dari Alkitab yang sudah dipahami. Bahaya sekali juga kalau dikatakan dia nggak pernah baca Alkitab, katanya mendengar suara Tuhan gitu ya. Nah itu ya. Bisa saja itu menjadi satu pengantar untuk dia bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga dia memahami Tuhan itu dengan apa? Dituntun untuk membaca Alkitab. Kan Alkitab ini kalau kita baca di Timotius 2 Timotius 3 15-16. Alkitab ini kan bukan hanya orang ya? Jadi bukan hanya untuk Kristen ini. Coba dibaca dulu Pak. Siapa Ibu Karyani baca dulu 2 Timotius 3 mulai dari ayat yang ke-15 sampai 16. Suaranya Bu, belum dibuka Bu, volumenya.
2 Timotius 3 ayat 16 ya Pak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Mulai ayat 15. Hmm? Mulai ayat Ayat 15. 15. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16-nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Coba diperhatikan ayat 15, ayat 16, apa perbedaannya itu? Tentu ada perbedaan ya. Perbedaannya di mana? Ayat 15 itu dari orang percaya dituntun menjadi percaya. Ya, dengan hikmat Tuhan, ya. Berarti Alkitab ini juga adalah untuk orang yang tidak percaya. Dengan Alkitab dia dengar suara Tuhan melalui Alkitab, dituntun kepada pengenalan akan Tuhan, Roh Kudus bekerja, dia menjadi percaya. Ya, dari tidak percaya dituntun menjadi percaya. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke ayat ke-16, 16 itu untuk orang percaya yang perlu pendewasaan. Ya, supaya dia semakin dewasa di dalam Kristus. Jadi itu ya. Jadi bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan di dalam kitab? Tidak ada lagi yang lain. Ya. Kayak yang ada misalnya kita tahu firman Tuhan, kita diingatkan itu menjadi rema. Ya, dalam kehidupan kita. Gitu ya. Oke, jadi jangan sampai kita mendengar suara Tuhan lagi bersemedi di Gunung Kidul, bersemedi di daerah tertentu, bersemedi. Aku mau dengar suaramu Tuhan. Ya, nanti kita sama-sama seperti siapa itu si Lazarus dengan apa itu Lazarus dengan orang kaya kan? Ya, karena dia sudah nggak mampu lagi mungkin tidak bisa lagi ke bumi, main perintah dia. Perintahnya apa? Kalau begitu masih ada saudaraku di bumi, tolonglah. Ya, Abraham ke sana atau Musa ke sana. Ini dikatakan apa? Di sana ada kesaksian Musa, artinya ada pemberita-pemberita firman Tuhan di dunia pada saat itu. Tidak perlu lagi ke sana, kan gitu. Siapa? Nah, kita ini ya, menjadi pemberita-pemberita yang mendengarkan suara Tuhan, kita menyampaikan kepada orang lain melalui Alkitab ini. Ini yang harus kita ajarkan. Kira-kira itu pendapat saya. Ya, Pak ya? Baik, terima kasih Pak Dosen. Silakan Pak Akito. Oke, makasih Bu Karyani. Shalom Pak. Halo. Ya, salam. Pak, saya mau nanya Pak. Ini kan masalah Yerusalem baru Pak. Apakah Yerusalem baru ini yang dimaksud di sini adalah tempat kita nanti di akhir atau di masa kekal? Dalam arti inilah yang dimaksud dengan sorga itu Pak. Sementara kan ditulis bahwa Yerusalem ini adalah turun dari sorga Pak. Bukankah kita dibilang nanti di akhir hidup kita bersama-sama dengan Allah di sorga Pak? Jadi mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Pada saat kita percaya kepada Kristus dan kita mati meninggal hari ini dan kita sudah percaya Kristus, kita sudah di sorga. Apa ya? Pasti ke sorga. Alkitab sudah katakan demikian. Ya, Pak ya. Belum ke yang disebut dengan langit dan bumi baru itu. Belum ada Pak. Itu belum ada sekarang ini. Karena dikatakan tadi itu adalah benar-benar baru. Kata kainos, ya. Kainos itu dalam bahasa Yunani, kainos benar-benar baru, belum pernah nampak, belum pernah ada. Bumi yang ada berlalu, bahkan dikatakan hancur lebur. Berlalu itu dalam arti ya, bukan direnovasi gitu ya, sudah. Jadi itulah nanti di LB3 itulah kita nanti itulah yang terakhir yang ada di Yerusalem baru. Jadi bukan lagi seperti bentuk bumi yang sekarang ini benar-benar baru gitu. Ya, yang baru. Ini masih misteri, masih rahasia dan luar biasa bagi orang kita yang sudah percaya, sudah tahu hal itu. Itulah apa namanya tempat kita terakhir dan untuk selama-lamanya di situ. Ya, di situ. LB3 itu, Pak. Ya, Pak ya. Ya, gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan Pak Togi. Ya, shalom Pak. Shalom, suara saya terdengar Pak ya. Halo.
Ya, shalom. Kedengaran, Pak? Terdengar Pak? Ya, terdengar. Iya, ini Pak, ini kan nanti suatu saat ada rapture Pak ya, atau pengangkatan. Ada suatu ayat yang mengatakan bahwa pada saat pengangkatan itu dari 2 orang yang ada bersama-sama, satu terangkat, satu tidak terangkat Pak. Apakah artinya begini Pak? Kalau saya bertiga Pak ya, satu keluarga, ada istri, ada anak gitu ya, lebih bagus mungkin tidak bersama-sama pada saat pengangkatan itu Pak. Supaya sama-sama semua kita terangkat Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih, Pak. Kenal gini, ada yang istilah kalau bilang ada yang tertinggal, ada yang diangkat. Gitu ya, yang tertinggal. Kita berdoalah supaya di antara keluarga kita jangan ada yang tertinggal. Semua diangkat kan itu ya. Nah, ada kemungkinan terjadi hal demikian karena dalam satu keluarga belum tentu karena kekristenan itu kan bukan keturunan ya. Ya, kan kalau kita melihat merujuk kepada ayat Alkitab Yohanes 3:16, setiap orang pribadi, bukan setiap keluarga kan gitu ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, ya kan gitu, ya. Nah, pribadi gitu, ya. Nah, jadi itu mereka yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya, karena pilihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, orang seperti ini nanti akan diangkat. Tapi kalau di luar itu tidak mungkin diangkat. Kalau tertinggal, artinya berarti itu bukan bagian dari keselamatan yang sudah ditentukan Allah bagi dirinya. Dan Tuhan tidak menghendaki ya orang binasa ya, tapi itu pilihan dari manusia. Kalau kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Minta tolong Ibu Karyani baca lagi. 2 Petrus berapa, Pak? 3 ayat 9. Baik, 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Jadi kehendak Tuhan itu apa? Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa sebenarnya. Ya kan? Tapi Tuhan menghendaki supaya manusia itu memiliki kehidupan kekal. Tapi manusia kan diberikan namanya kebebasan free will ya kan, untuk memilih kan gitu ya. Nah, kalau dia binasa, tertinggal, tidak ikut diangkat, nah itu diangkat, ya itu bukan kehendak Tuhan sebenarnya, itu dari kehendak dirinya sendiri mengambil keputusan yang salah gitu. Supaya yang keliru yang membinasakan dirinya sendiri gitu. Ya kira-kira seperti itu Pak Togi ya, penjelasan saya. Oke, karena di film-film itu memang kita lihat itu ada di film ya, film akhir zaman itu ya. Wah, itu ada yang tertinggal, ada ya, bahkan ada yang jemaatnya terangkat, pendetanya tertinggal. Ya. Lalu mengapa pendetanya tertinggal? Oh, ternyata selama dia menjadi pendeta selingkuh gitu. Yang jemaat tidak tahu, ternyata dia selingkuh kan itu. Mengapa? Saya lihat, ini pendeta jahat banget ternyata. Dia rohani banget di mana itu? Di mimbar, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang luar pemantauan jemaat ya. Ada ilustrasi seperti ini Pak, saya Pak Togi dan kita semua. Ada seorang wanita punya profesi sebagai wanita tunasusila, seks komersil lah ya, menjajahkan diri gitu ya. Nah, diinjili, akhirnya bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, lalu penginjil ini ajak ke gereja. Diajak ke gereja untuk beribadah. Supaya kau bertumbuh, kamu harus ke gereja, kamu harus dengar firman, kamu harus dengar khotbah. Siap, berapi-api, semangat banget itu untuk datang ke gereja. Akhirnya dijemput sama penginjil ini, ditungguin dengan sabar, karena baru pertama kali ke gereja. Udah, akhirnya mereka berangkat gereja, sampai ke gereja. Nah, pada saat itu ada namanya pelayanan perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus. Mereka terlambat. Ketika dia masuk,
Nah, wanita masuk lalu dipandang ke depan, wanita ini tiba-tiba berteriak kencang sekali, "Oh!" gitu, seperti kaget setengah mati yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Sampai orang sekitar situ terganggu dengan suara teriakan itu. Dia kabur, dia keluar, nggak jadi beribadah. Dikejar seorang penginjil ini. "Mengapa kamu teriak? Mengapa kamu lari? Ayo, kita tetap beribadah." "Tidak, tidak, tidak, tidak." Nah, mengapa tidak? Ya coba disebar-sebar, ditanya. Setelah dia berkatalah kenapa, apa yang terjadi, apakah ada kerasukan? Tidak. Tadi yang berdiri di depan itu adalah pelanggan saya, Pak. Itu yang berdiri untuk melayani perjamuan kudus. Hati-hati tuh. Nah, ini bukan Gawat. kenyataannya begitu. Ya, yang mendamping gembala itu untuk itu loh, menyebarkan, mengabagikan perjamuan kudus, itu salah satu pelanggannya katanya begitu. Bahaya kan? Ya. Nah, yang begini, apakah terangkat orang seperti itu? Enggak, Pak, tertinggal itu kalau nggak bertobat. Sekalipun dia dari gereja. Ya, Pak ya. Oke. Baik, Baik, kira-kira. Pak dosen. Ya. Ini Terima pertanyaan kasih, Pak. terakhir ya, Pak. Saya yang bertanya ya, Pak. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya singkat, Pak. Bagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan mengenai datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Nah, soal mengenai kerajaan tadi nih, Pak. Jadi, apakah doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus itu apakah benar-benar nyata? Kalau kita melihat sekarang ini ya bukan makin baik, malah makin susah, makin banyak orang yang menderita. Tetapi kenapa dikatakan Tuhan Yesus di sini bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga? Nah, itu saja, Pak. Baik, ada dua pemahaman tentang hal itu ya. Pertama itu meyakini kerajaan yang akan datang, ya, supaya terjadi di bumi ini kan, sehingga didoakan. Pemahaman yang berikutnya itu terjadi kerajaanmu di bumi bukan secara teokratis, di mana Kristus yang memerintah untuk selama ini di dunia, ya kan? Di dunia dalam arti berarti semua penghuni dunia. Ya, di penghuni dunia ini kan ada berbagai aliran agama dan yang lain kan gitu. Nah, tapi itu permohonan dari kerajaanmu di bumi seperti di sorga ini adalah untuk kita orang Kristen, dan itu tidak berlaku bagi orang yang tidak Kristen. Ya, cirinya bagaimana? Yaitu cirinya hidup dalam kebenaran di dalam Alkitab. Hidup dengan ciri apa? Damai sejahtera. Hidup dengan apa? Dengan keadilan. Nah, itu kan ciri dari kerajaan itu. Siapa rajanya? Yesus itu rajanya, raja damai, raja kebenaran. Dialah kebenaran itu sendiri. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita minta seperti itu. Jadi bukan secara fisik gitu. Ya. Begitu Bu ya. Jadi bukan secara kerajaan terjadi, kerajaan itu terjadi bagi kita secara rohani sekarang ini, itu ada benarnya betul selama kita hidup di dunia ini. Tapi nanti ada kerajaan yang benar-benar secara fisik akan terjadi, di mana Yesuslah raja di atas segala raja, yang disebut dengan King of King, ya kan? Dan kita raja juga, memerintah bersama dengan Kristus. Jadi suasananya iya, tapi secara fisik tidak, secara rohani iya untuk sekarang ini. Ya, begitu Bu ya. Oh iya Pak, berarti ketika keluarga kita bahagia, damai, berarti itu aplikasinya ya Pak ya? Ya, betul. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, waktu kita sudah selesai, walaupun kita ingin berbincang-bincang dengan dosen yang sangat kita sayangin ini, tetapi apa boleh buat, waktulah yang memisahkan kita.